Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi azmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gias Ristiana Esmat MPD selaku dosen pembimbing 2. Izinkan saya Nesi Destrian dengan NIM 18060138 untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Fajel berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan siswa kelas 1 sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan siswa, pengajaran yang kurang menarik, minimnya kreativitas dan keterbatasan media, sehingga dampaknya masih terlihat belum optimalnya kemampuan pemahaman matematik. Ainur Rahman dan Mariana 2018 mengatakan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh siswa karena sering dibutuhkan dan diimplementasikan pada aktivitas siswa sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Apabila seseorang dapat menyelesaikan masalah matematik, maka orang tersebut memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahyuni dan Prihaning Tias 2020 mengatakan bahwa terdapat hubungan antara pemahaman konsep matematik dengan kemampuan koneksi matematik. Fakta di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat siswa yang kesulitan dalam mengoperasikan bilangan penjumlahan dan pengurangan. Sejalan dengan pendapat Ananda Rizky 2017 menyatakan bahwa siswa sulit memahami konsep pengurangan sehingga siswa tidak dapat mengurang dengan benar. Penelitian lain juga mengungkapkan hasil analisisnya oleh Ugi dan kawan-kawan 2016 mengenai kesulitan dalam pengerjaan penjumlahan bilangan cacah. Untuk mengatasi permasalahan yang sudah dipaparkan, peneliti melakukan rancang bangun media fajel berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual. Menurut Febrian dan Putra 2009, jika pembelajaran mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa dapat memahaminya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual. Selain menggunakan pendekatan kontekstual, peneliti juga menggunakan media pembelajaran, yaitu media fajel berbantuan Microsoft Excel. Menurut Elvanani 2011, manfaat bermain fajel yaitu meningkatkan keterampilan anak dalam menyelesaikan masalah. Saat ini teknologi informasi komunikasi telah berkembang dengan pesat sehingga mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media fajel berbasis ICT menggunakan Microsoft Excel. Penggunaan media dan pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan siswa kelas 1 sekolah dasar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana proses dan hasil pengembangan media fajel berbantuan Microsoft Excel materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan pendekatan kontekstual. Kedua, bagaimana kelayakan media fajel berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual menurut para ahli. Ketiga, bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media fajel berbantuan Microsoft Excel materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan pendekatan kontekstual. Keempat, bagaimana kemampuan siswa kelas 1 yang pembelajarannya dengan media fajel berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual. Tujuan penelitian ini, pertama, proses dan hasil pengembangan media fajel berbantuan Microsoft Excel materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan pendekatan kontekstual.
Kedua, kelayakan media file berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual menurut para ahli. Ketiga, respon siswa terhadap pengembangan media file berbantuan Microsoft Excel, materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan pendekatan kontekstual. Keempat, kemampuan pemahaman siswa kelas 1 yang pembelajarannya dengan media file berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development. Sugiono 2016 menyatakan bahwa metode R&D digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji efektivitas dari produk yang dihasilkan. Pengembangan produk ini menggunakan desain pengembangan Broad and Goal. Adapun tahapannya, pertama, studi pendahuluan sebagai analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang ada di lapangan, dan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan teori yang relevan dengan penelitian. Kedua, perencanaan. Di antaranya, merencanakan tujuan dari pengembangan produk, merancang desain produk, dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Langkah ini merupakan langkah pengembangan produk dan validasi oleh beberapa ahli. Setelah produk dilakukan validasi dan dilakukan perbaikan sesuai saran dari validator serta layak digunakan, maka langkah keempat, produk siap diuji cobakan tahap awal ke siswa. Setelah itu, produk direvisi. Apabila produk tidak ada revisi, maka langkah kelima, produk dapat diuji cobakan tahap luas dengan jumlah subjek lebih banyak dari uji terbatas. Setelah itu, melakukan revisi uji coba lebih luas. Selanjutnya menjadi produk akhir dari penelitian. Produk akhir ini tidak dilakukan diseminasi seperti tahapan Broad and Goal, namun dalam hal ini tahapan Broad and Goal hanya sampai produk akhir saja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes dan non-tes. Instrumen non-tes terdiri dari uji validitas, wawancara, angket, observasi. Sedangkan instrumen tes terdiri dari pre-test dan post-test. Setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan teknik analisis data, yaitu teknik kuantitatif dengan mendeskripsikan data dari hasil wawancara dan observasi, dan teknik kualitatif dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS 2016. Subjek dan lokasi penelitian. Uji coba terbatas dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Bongas 1 yang beralamat di Desa Bongas, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah subjek 23 siswa. Uji luas dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jatisari yang beralamat di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung dengan jumlah subjek 44 siswa. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Yang pertama, proses pengembangan dan hasil. Berdasarkan studi pendahuluan, maka ditetapkan tujuan pengembangan produk yaitu menghasilkan media yang menarik, yang diintegrasikan soal sesuai kompetensi dasar dan diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembelajaran penjumlahan dan pengurangan. A. Penelitian dan pengumpulan data. Terdiri dari analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. B. Perencanaan. Terdiri dari menetapkan tujuan produk, menetapkan materi, dan menyusun instrumen penilaian produk. C. Tahap pengembangan produk, yaitu membuat produk file berbantuan Microsoft Excel. Langkah pertama, membuat desain dari tiap-tiap menu. Yang kedua, menginput data cara pembuatan media, cara penggunaan media, dan media file berupa soal. Yang ketiga, validasi ahli materi dan ahli media.
Kedua, kelayakan media file berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual menurut para ahli. Pertama, ahli media memberikan presentase sebesar 73,3%. Ahli materi memberikan presentase sebesar 82,5%. Menurut Arikunto 2006, nilai tersebut dengan kriteria valid dan layak digunakan. Ketiga, respon siswa terhadap media file berbantuan Microsoft Excel materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan pendekatan kontekstual. Respon siswa diperoleh dengan memberikan angket kepada siswa setelah pembelajaran menggunakan produk yang dikembangkan. Adapun respon siswa pada uji terbatas sebesar 82% dan uji luas sebesar 80,6%. Berdasarkan data tersebut, respon siswa kelas 1 terhadap materi penjumlahan dan pengurangan menggunakan media file berbantuan Microsoft Excel termasuk kategori baik. Keempat, kemampuan pemahaman siswa SD yang pembelajarannya dengan media file berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman siswa, peneliti melakukan uji N-Gen. Nilai rata-rata uji terbatas 0,61 dan uji luas 0,58. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji terbatas dan uji luas adanya peningkatan kemampuan pemahaman siswa. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, proses pengembangan ini dirancang dengan mengumpulkan informasi dan menganalisis masalah. Setelah diketahui permasalahan mengenai kurangnya kemampuan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan siswa, maka dilakukan penyusunan draft produk. Kedua, berdasarkan hasil validasi ahli media dan ahli materi, kriteria yang didapatkan terhadap media file berbantuan Microsoft Excel menggunakan pendekatan kontekstual layak diuji cobakan pada siswa kelas 1. Ketiga, respon siswa kelas 1 terhadap pengembangan media diketahui dengan memberikan angket kepada siswa, yaitu pada uji terbatas dan uji luas. Hasil angket uji terbatas dan uji luas memberikan respon siswa yang baik terhadap media yang dikembangkan. Keempat, untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman dapat dilihat dari uji N-Gen, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman siswa. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan dalam pengerjaan soal tes, yaitu siswa keliru atau tidak teliti dalam membaca soal, dan siswa belum memahami makna soal dengan baik, sehingga beberapa siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal. Adapun saran dalam penelitian ini, pertama, sebaiknya guru dapat menggunakan media file berbantuan Microsoft Excel dengan pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran, khususnya untuk materi penjumlahan dan pengurangan, serta menjadi referensi untuk mengembangkan produk. Kedua, sebaiknya siswa lebih teliti dalam menjawab soal karena jika jawabannya salah, maka file tidak akan tersusun menjadi gambar yang utuh. Ketiga, media file tidak hanya dapat digunakan dalam materi penjumlahan dan pengurangan saja, bisa juga dalam materi perkalian, pembagian, ataupun tematik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.